Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Hayati dengan NPM 01315224. Saya dari Institut Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Enda Lovita Pandiangan MPD. Langsung saja, saya akan membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Enda Lovita Pandiangan selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya yang mungkin kalian lagi nahan ngantuk atau bahkan nahan untuk nggak buka HP karena cuman mendengar pidato dari saya. Sebelum mulai nih, kita ucapin syukur dulu yuk. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada hari ini tuh kita masih dikasih nikmat untuk kita tuh dapat berkumpul bersama di kelas ini, masih dikasih nafas untuk bernafas, untuk hidup, dan dikasih kuota lagi untuk browsing. Nah, nikmat mana lagi coba yang kita dustakan kan? Teman-teman, jadi gini nih, aku mau nanya jujur nih ya, siapa di sini yang tiap 5 menit sekali itu ngecek HP-nya? Udah ngaku aja, aku juga gitu kok. Nah, jadi karena kita semua di sini kecanduan HP, kecanduan main HP. Nah, aku ngerasa penting banget nih buat kita tuh ngobrolin tentang judul yang mau aku bawakan sekarang, yaitu mengapa sih kita ini harus melek di dunia digital gitu. Nah teman-teman, kita ini kan generasi yang melek mata tuh langsung HP gitu. Mau makan, foto dulu, abis itu nggak tahu jalan nih, buka Maps. Nah intinya itu kita tuh udah terikat dengan dunia digital, tapi kebanyakan dari kita hanya bisa menggunakannya, tidak bisa menggunakan memilah-milah dengan baik. Nah, aku tuh pilih tema ini tuh karena gregetan, serius, gregetan banget. Setiap buka medsos itu isinya orang gampang banget kemakan sama hoax. Ada berita dikit, langsung disebar. Habis itu ada drama dikit, langsung ikut tuh komen di komennya ngehujat pula itu. Udah gitu, padahal belum tentu itu semua tuh benar gitu. Dari situ tuh aku ngerasa tuh kayak sebenarnya kita itu pintar main HP, tapi kadang nggak pintar menggunakan HP itu kayak mana, menggunakan dalam arti apa, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, contohnya ya di kelas kita nih, di kelas kita aja nih, pasti pernah kan ada salah paham gara-gara chat yang disalah artiin, atau tugas kelompok yang berantakan karena info di grup tuh nggak dibaca secara tuntas. Ya kan, itu fakta loh, terjadi banget di dunia nyata, di sekitar kita lagi. Nah, kalau kata pakar tuh jadi orang yang harus melek digital, nggak cukup bisa scroll sama download doang, tapi kita harus bisa dalam 4 hal. Yang pertama itu apa? Buka dulu infonya, terus dianalisis lagi benar apa enggaknya berita itu. Nah, selanjutnya dievaluasi lagi sumbernya itu kredibel apa enggak. Dan baru yang terakhir, sudah selesai barulah kita sebarluaskan lagi informasinya. Nah, contohnya ambillah satu, misalnya apa, terjadi kecelakaan. Nah itu aja bisa jadi dia itu kayak misalnya kayak yang pertama itu kita buka dulu infonya, apa kecelakaan terjadi di sini, dah infonya itu, terus kita analisis lagi benar apa enggak, kita cari dari beberapa sumber, baru kita evaluasi lagi kredibel apa enggak, benar apa enggak ini sumbernya dari sini. Baru kalau sudah benar semuanya, kita sebarluaskan lagi berita itu, jadi semua orang tuh tahu dari situlah. Nah, jadi nih caranya gimana? Banyak pasti yang nanya, caranya gimana agar bisa digunakan dengan baik. Dan HP ini kita
intinya bermanfaat banget bagi kita gitu. Nah, yang pertama itu saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum kita sharing. Eh, Artinya nemu berita heboh nih, tahan dulu jempolnya, jangan langsung di klik sebarkan, jangan. Cari dulu, cek dulu di Google, cek dulu di situs-situs, cek fakta. Nggak lama kok, cuma 10 detik, masa nggak bisa? Nah, yang kedua, jadilah netizen yang waras. Nggak usah ikut-ikutan ngehujat. Kalau nggak suka kontennya, ya udah skip aja gitu loh. Nah, yang ketiga, bikin konten yang ada isinya. Misalnya jangan cuman jogo-jogo doang gitu loh. Coba sesekali bikin konten yang ngasih manfaat gitu, review buku kayak, atau share tips belajar, kan jadi tambah bermanfaat kan bagi orang lain. Nah, jadi intinya nih gini teman-teman, di zaman sekarang tuh yang bahaya tuh bukan yang nggak punya HP, tapi garis bawah ya, tapi nggak punya rem. Kalau kita lah nggak bisa ngontrol jempol kita nih, ya kita bisa kalah sama ini. Kita bisa gampang banget dikontrol sama algoritma dan hoax. Iya, kita bisa dikontrol jadinya sama dunia digital gitu. Jadi nih teman-teman ya, HP kita itu canggih banget. Tapi nih kita harus lebih canggih dari HP kita. Jangan ingat ya, jangan sampai kita tuh jangan sampai kita yang jadi tuannya. Jangan sampai kita yang harusnya jadi tuan malah jadi budak, dibuat sama media digital tadi ini gitu loh, sama FYP yang ada gitu, yang masuk langsung kita sebarkan. Itu kan nanti jadinya kita yang perbudak gitu. Artinya apa perbudak? Ya itu tadi, berita yang masuk kita langsung nyebarluaskan aja, padahal nggak tahu itu udah bener apa belum beritanya, ya kan. Nah, ada pesannya, jadilah pemuda yang jadinya tuh lebih cepat menebar manfaat daripada menebar fitnah. Ingat, jejak digital itu kekal. Apa yang kita tulis hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Artinya kalau kita menebarkan ini yang jelek, misalnya berita ini nggak benar, kita sebarluaskan kan, nanti di masa depan apa yang terjadi kepada kita? Tahu dari teman-teman apa yang terjadi pada kita? Yang terjadi pada diri kita ialah apa yang kita sebarkan. Misal keburukan yang kita sebarkan, keburukan juga yang kembali kepada kita. Jadi artinya kita itu harus bisa menebarkan yang kebaikan lah dari media digital ini, karena banyak juga dampak positifnya dari dunia digital ini, ya kan. Nah, marilah kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang bukan hanya melek teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya. Ya, mungkin cukup sekian pidato singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.